warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspasari, NPM saya 0211202550 dari kelas 3G Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran etika bisnis pada Albotil oleh perusahaan PT Paros. Setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil oleh profesional kesehatan per 15 Februari 2018, izin edar produk Albotil ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai ketentuan. Kasus Albotil kali ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita dan menyebabkan infeksi. Perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan, dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Albotil dikenal sebagai obat sariawan yang telah digunakan oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Namun, menurut pengakuan seorang dokter gigi, Albotil mengandung bahan kimia berbahaya yang bisa merusak jaringan jika digunakan. Albotil yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama polikresulen dengan konsentrasi 36%. Polikresulen adalah senyawa asam organik yang diperoleh dari proses kondensasi formalin dan senyawa metakresol sulfonik asid. Polikresulen yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan kenapa saat Albotil digunakan pada sariawan akan terasa sangat perih, namun kemudian rasa perih hilang dan sakit pada sariawan pun tidak lagi terasa. Bagi pengguna yang pengalaman memakai obat ini, mungkin akan menyaksikan sendiri sesaat setelah Albotil digunakan. Sariawan akan menjadi berwarna putih dan kering. Jadi sebenarnya polikresulen ini tidak mengobati sariawan, melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Ketika jaringan sariawan sudah mati, maka tubuh akan melakukan regenerasi sel-sel baru sehingga sariawan menjadi sembuh. Kesimpulan dari kasus ini adalah banyaknya kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis membuat kita sadar bahwa masih banyaknya produsen-produsen nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuat. Pemerintah seharusnya lebih teliti terhadap pengawasan peredaran barang-barang yang beredar dan harus lolos uji seleksi. Dan untuk masyarakat, kita mengajak untuk selalu peduli terhadap apa yang dinilai kurang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.